Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2023B, program studi D4 Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa web arsip yang studi kasusnya pada Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Untuk dapat mengakses web arsip Desa Keper, kita harus membuka browser terlebih dahulu dan mengetikkan sikader.my.id. Tampilan awal website Sikader ini dilengkapi dengan logo Desa Keper, kemudian nama Desa Keper, dan judul website yaitu Sistem Kearsipan Digital Desa Keper. Kemudian, di bawah judul terdapat fitur search yang digunakan untuk mencari dokumen yang dibutuhkan. Kemudian di bawah fitur search terdapat divisi-divisi yang telah dibuat oleh administrator dan dilengkapi dengan jumlah file yang telah diupload oleh setiap divisi tersebut. Website Sikader ini memiliki 3 akses, yaitu administrator, petugas, dan karyawan. Di pojok kanan atas terdapat fitur login. Kita akan mencoba login administrator terlebih dahulu. Kita masukkan username, kemudian password. Setelah login administrator, kita dapat masuk pada dashboard dan akan menampilkan fitur-fitur dari website Sikader, yaitu yang pertama adalah menu dashboard, kemudian ada menu divisi, selanjutnya ada menu users, selanjutnya ada menu sarana dan simpan, kemudian ada menu arsip dokumen, menu perusahaan, menu profile, dan menu logout. Di dalam menu dashboard terdapat menu jumlah dokumen, kemudian jumlah divisi, jumlah pinjaman arsip, dan jumlah user. Kemudian pada bagian bawah akan menampilkan dokumen-dokumen yang telah diupload. Yang kedua, pada menu divisi terdapat fitur tambah untuk menambahkan divisi sesuai dengan kebutuhan desa. Kemudian terdapat fitur edit karena administrator dapat mengedit dan juga dapat menghapus divisi sesuai dengan kebutuhan desa. Kemudian yang ketiga adalah menu users. Dalam menu user juga terdapat fitur tambah untuk menambah user dengan memasukkan NIP, kemudian nama lengkap, divisi, nomor telepon, kemudian role akun. Dalam role akun ini administrator dapat memilih akses untuk user baru, kemudian membuat username dan juga password. Dalam menu users ini, administrator juga dapat menghapus user dan melihat aktivitas user seperti history upload, history download, dan history pinjam yang dilakukan oleh user tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu menu sarana simpan. Dalam menu sarana simpan ini terdapat pilihan. Yang pertama adalah rak, kemudian box, dan juga map. Administrator dapat menambahkan rak, box, maupun map sesuai dengan kebutuhan desa. Kemudian administrator juga dapat menghapus sarana simpan dan juga dapat membagikan barcode sarana simpan sesuai dengan rak dan box. Kemudian yang kelima ada menu kategori. Dalam menu kategori ini terdapat juga fitur tambah yang bisa dilakukan oleh administrator, yaitu menambah kategori arsip seperti arsip rahasia, arsip biasa, maupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Dan juga administrator dapat menghapus kategori arsip sesuai dengan kebutuhan desa. Kemudian yang keenam ada menu arsip dokumen. Dalam menu arsip dokumen ini, administrator dapat mengupload dokumen arsip dengan melengkapi nomor dokumen, nama dokumen, deskripsi, kategori arsip, divisi yang mengupload, kemudian upload file,
lalu memilih rak, kemudian box, dan map sesuai dengan kategori arsip desa. Setelah mengupload dokumen, maka akan ada fitur search juga untuk mencari dokumen yang telah diupload. Kemudian pada setiap dokumen ada menu review, download, share link, dan juga administrator dapat menghapus dokumen yang telah terupload. Yang ketujuh yaitu menu perusahaan. Dalam menu perusahaan ini, administrator memiliki wewenang untuk menyeting website seperti nama website, deskripsi website, keyword, dan mengupload logo baru website. Kemudian, yang kedelapan yaitu menu profile. Dalam menu profile ini, semua user dapat menyeting nama lengkap, nomor telepon, username, dan password. Itu tadi tampilan untuk akses administrator yang dimiliki oleh Sekretaris Desa. Dan saat ini kita akan mencoba masuk pada akun akses petugas yang dimiliki oleh Kepala Desa. Kita akan mencoba login petugas terlebih dahulu. Kita akan memasukkan username dan juga password. Setelah berhasil login, petugas kita dapat masuk pada menu dashboard, dan di sini sudah ditampilkan fitur-fitur dari website Cikader. Yang pertama ada menu dashboard, kemudian divisi, users, sarana simpan, kategori, arsip dokumen, peminjaman, kemudian profile, dan juga logout. Nah, yang pertama dalam menu dashboard terdapat jumlah dokumen, kemudian jumlah divisi, kemudian jumlah pinjaman, dan juga jumlah user. Di dalam tampilan dashboard terdapat tampilan dokumen terbaru, kemudian dokumen populer. Di dalam dokumen terbaru ada nomor dokumen, kemudian nama dokumen, dan juga pengguna. Lalu, di dalam dokumen populer terdapat nomor dokumen, kemudian nama dokumen, viewer atau downloader. Kemudian yang kedua, pada menu divisi terdapat fitur divisi, deskripsi, status, dan juga menu. Kita juga dapat menambahkan divisi sesuai dengan kebutuhan desa. Di sini sudah ada tampilan nama divisi dan juga deskripsinya. Kita juga dapat bisa mengedit sesuai dengan kebutuhan desa. Yang ketiga, ada menu user. Di dalam menu user terdapat fitur tambah untuk menambahkan user dengan memasukkan NIP, kemudian nama lengkap, divisi, nomor telepon, row access, username, dan juga password. Dalam menu user ini, tugas juga dapat melihat history upload, kemudian history download, dan juga history pinjam. Kemudian yang keempat, yaitu menu sarana simpan. Dalam menu sarana simpan ini terdapat ruang, rak, box, dan juga map. Yang pertama kita akan membuka ruang. Nah, di dalam tempat simpan, kita juga bisa dapat menambahkan kode ruang dan juga nama ruang. Kemudian kita simpan. Setelah itu juga dapat melihat lainnya seperti nomor dokumen, nama dokumen, deskripsi, dan juga menu. Kemudian kita juga bisa mencetaknya melalui barcode yang sudah tersedia. Kemudian ada juga rak. Kita juga dapat menambahkan
rak baru dengan memasukkan kode rak dan juga nama rak, lalu kita simpan. Sama seperti tampilan scene sebelumnya. Lanjut, setelah rak ada menu box, kita juga dapat bisa menambahkan box baru dengan memasukkan kode box dan juga nama box. Setelah berhasil, maka akan tersedia di tampilan kita juga dapat bisa melihat menu lainnya. Kemudian kita juga dapat mencetak melalui kode QR yang sudah tersedia di tampilan website Cikader. Kita juga dapat bisa menghapus. Selanjutnya ada map. Ketika kita menambahkan map, kita bisa mengeklik fitur tambah map baru dengan memasukkan kode map dan juga nama map. Setelah berhasil menyimpan, kita dapat melihat isi dari map tersebut dan juga kita bisa mencetak map tersebut melalui kode QR yang tersedia di website. Selain itu, kita juga dapat menghapus file map tersebut. Kemudian yang kelima ada menu kategori. Di dalam tampilan kategori terdapat nama-nama kategori seperti arsip rahasia, kemudian arsip sangat penting, arsip penting, arsip biasa, dan juga arsip tidak penting. Selanjutnya kita dapat melihat status apakah arsip tersebut aktif ataupun tidak. Kemudian setelah itu ada juga menu, kita dapat menghapus dan juga menambahkan. Kemudian yang keenam ada menu arsip dokumen. Dalam menu arsip dokumen ini, petugas dapat mengupload dokumen dengan melengkapi nomor dokumen, nama dokumen, kemudian deskripsi, kemudian tempat simpannya, lalu kita pilih ruang, kemudian kita pilih rak di mana kita menyimpan. Kemudian kita pilih kategori, apakah arsip tersebut termasuk ke dalam tidak penting, biasa, penting, sangat penting, ataupun rahasia. Kita bisa klik. Kemudian divisinya kita pilih. Nah, kita bisa mengupload file. Setelah itu kita bisa pilih box dan juga map. Lalu kita simpan. Setelah tersimpan, maka kita akan bisa melihat previewnya. Di sini sudah terlihat ada detail arsip, kemudian ada tampilan filenya. Kita juga dapat mendownload file tersebut, maka akan otomatis tersimpan di dalam komputer maupun di laptop. Setelah itu, kita bisa share arsip ke WhatsApp, Telegram, Gmail, ataupun Salim. Kita juga dapat mencari dengan fitur search untuk mencari dokumen yang telah diupload dengan mencari nama dokumen maupun nomornya. Di sini sudah terlihat. Kemudian ada menu pinjaman. Dalam tampilan menu pinjaman di sini terdapat nomor, kemudian nama dokumen, kemudian tanggal ambil, tanggal kembali peminjaman atau nama peminjaman, kemudian status,
Kemudian ada menu approve maupun tolak. Kemudian ada menu profile, di mana kita dapat melihat profil petugas. Kita bisa mengganti foto dengan mengupload. Lalu kita juga dapat menyeting atau mengatur nama lengkap, nomor telepon atau WhatsApp, kemudian username, password baru, dan juga password lama jika ingin menggantinya. Selanjutnya kita dapat logout. Selanjutnya kita akan mencoba login akun karyawan dengan memasukkan username dan juga password yang telah dibuat. Kemudian kita klik login. Setelah berhasil login, kita akan pada menu dashboard. Di dalam tampilan menu dashboard karyawan hanya memiliki 6 menu. Yang pertama ada menu dashboard, kemudian kategori, arsip dokumen, peminjaman, profile, dan juga logout. Pada tampilan awal menu karyawan, terdapat menu dashboard yang berisikan jumlah dokumen, jumlah kategori, kemudian jumlah peminjaman, dan juga jumlah user. Selain itu, di dalam menu dashboard terdapat tampilan dokumen terbaru, yakni ada nomor dokumen, nama dokumen, dan juga nama pengguna. Selain dokumen terbaru, terdapat juga dokumen populer yang berisikan nomor dokumen, nama dokumen, viewer, dan juga download. Selain itu juga, pada menu dashboard terdapat fitur peminjaman dokumen, di mana dalam fitur ini terdapat nomor dokumen, nama dokumen, tanggal ambil, tanggal kembali peminjaman, dan juga status. Yang kedua, ada menu kategori, di mana di dalam menu kategori ini berisikan tentang golongan, apakah arsip tersebut itu rahasia, arsip sangat penting, arsip biasa, atau arsip tidak penting. Dan di sini terdapat juga status, apakah aktif maupun non-aktif. Selain itu kita dapat menambahkan kategori baru dengan memasukkan nama kategori dan juga dapat menyimpannya. Selanjutnya adalah menu arsip dokumen. Di dalam tampilan menu arsip dokumen ini terdapat nomor, kemudian nama dokumen, kategori, apakah arsip tersebut itu termasuk apa, kemudian ada divisi, tanggal upload, dan juga menu. Selain itu juga kita dapat menambahkan dokumen baru dengan memasukkan nomor dokumen, nama dokumen, kemudian deskripsi dokumen, kemudian kita pilih kategori, lalu kita bisa mengupload file. Setelah itu kita dapat menambahkan tempat simpan, menambahkan ruang, kemudian di rak apa, kemudian box, kemudian map, lalu kita simpan. Setelah berhasil menyimpan, maka kita bisa melihat detail tampilan. Nah, di sini terdapat detail tampilan dari file tersebut, dan juga kita bisa melihat tampilan file. Selain itu, kita dapat meng-share dokumen tersebut melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Gmail, maupun kita bisa salin link atau juga bisa mendownload detail arsip tersebut. Selain itu kita dapat menghapus
kita terdapat menu pinjaman, di mana di dalam menu pinjaman tersebut terdapat nomor, nama dokumen, tanggal ambil, tanggal kembali, status, dan juga menu. Selain itu kita dapat menambahkan pinjaman dokumen dengan memilih dokumen, tanggal ambil, dan juga tanggal kembali. Setelah itu, di dalam website ini terdapat menu profile. Di sini terdapat detail profile karyawan. Kita juga bisa mengganti foto. Kemudian kita juga bisa mengatur nama lengkap, nomor telepon, dan juga selain itu kita dapat membuat username, kemudian membuat password baru, dan juga memasukkan password lama. Lalu kita update. Selain itu, terdapat menu lockout. Jika ingin keluar dari website. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.